Bab 182. Grace menjawab, susah untuk dijelaskan. Bibi akan melihatnya sendiri nanti. Belum selesai Grace berbicara, terdengar kaca pecah. Ternyata itu Kruk milik Rejang yang keluar dari belakang mobil lalu melayang bagai menari-nari di atas kepala orang-orang itu. Anggiani menatap Kruk itu dan bertanya, siapa yang memainkannya? Begitu besarkah tenaga orang itu hingga benda mati seperti hidup? Gerakan Kruk itu kadang melayang dengan lambat, kadang cepat, bahkan begitu cepat hingga membentuk bayangan seperti kipas. Semua mata memandang Kruk itu yang masih melayang dan akhirnya berhenti di cemara di mana Tania tadi berdiri. Tania turun dan berlari ke arah Feng Long, di mana adiknya digendong lalu ia berkata, adik memang hebat, bisa meniru gerakan kakak. Pada waktu itu, tongkat kayu itu melayang ke arah Tania yang cepat membalikkan tubuhnya, menangkis serangan itu lalu dengan gerakan cepat, Tania membalas memukul dan seperti hidup Kruk itu mengelak. Hingga satu saat, ujung Kruk menusuk ke kaki Tania dan tidak dapat dihindari lagi. Tania cepat melompat dan berteriak, kakak mengaku kalah. Aneh bin ajaib, Kruk itu berhenti lalu turun jatuh ke tanah di taman itu. Franklin tertawa dan berkata, usiamu baru 2 minggu, namun tingkahmu sudah berani menggoda kakakmu. Tania melangkah ke Feng Long dan berkata, ayah, tadi adikku menunjukkan pada Tania di mana titik lemah gerakanku. Franklin tersenyum menjawab, ayah tahu dan melihatnya di mana titik lemahnya. Namun mengapa engkau tidak merubahnya jika tahu itu sebagai titik lemahnya? Tania tersenyum menjawab, di depan nenek aku harus bergerak indah, bukan memperlihatkan gerakan untuk membunuh. Anita lalu berdiri lalu mengangkat cucunya dan berkata, bagus, nenek setuju dengan pendapatmu. Tania mencubit pipi Anita lalu. Anggiani tersenyum lalu berkata kepada Grace, engkau benar, putranya itu sungguh hebat, di usia begitu sudah bisa menggerakkan Kruk kayu itu. Manusiakah dia itu? Grace tertawa lalu berkata, tentu manusia biasa. Semoga Bibi berusia panjang hingga bisa menyaksikan ia tumbuh dan menjadi legenda negeri ini seperti ayahnya. Anggiani mengangguk lalu berkata, tentu, aku ingin menyaksikan jadi apakah putranya itu kelak. Di aula, tetua menyambut tamu Franklin. Mereka bicara di sana. Franklin yang telah puas mengobrol dengan ibunya, lalu melangkah masuk menuju aula. Di taman itu tinggal Anita Lu bersama para wanita saja. Maka Anita Lu bertanya, apakah ada kejadian aneh di sana? Semua orang duduk ingin mendengar cerita Cecilia, Rianti, Lian, dan Grace. Cecilia tersenyum menjawab, tidak banyak yang aneh. Namun kejadian di sana tidak ada bedanya dengan di sini. Rianti yang berkata, ibu, saat pertama tiba kami melihat sebuah lukisan yang mirip kakak ipar, yang ternyata itu adalah leluhur Rejang. Cecilia tersenyum lalu melanjutkan, di lukisan itu terdapat lelaki muda yang mirip putramu dan seorang wanita cantik, yang ternyata adalah Sebejang, leluhur wanita keluarga Li. Anita menatap lalu bertanya, mereka hidup ribuan tahun lalu. Bagaimana ada lukisan mereka berdua? Pelukis membuatnya berdasarkan mimpi. Menurut cucumu, itu lukisan persis tiada bedanya dengan leluhur Rejang dan Sebejang. Grace menambahkan. Anita Lu teriak dan berkata, sayang aku belum dapat menyaksikan bagaimana wajah kedua orang itu. Rianti tersenyum lalu berkata, kalau yang laki-laki maka tidak ada ubahnya dengan kakak ipar, sedangkan yang perempuan memang memiliki kecantikan yang khas. Grace berkata, kakak sudah membuat duplikatnya dan bisa dipajang di rumah ini agar Bibi bisa menyaksikannya. Anita tersenyum lalu bertanya, di manakah duplikat lukisan itu berada? Aku ingin melihatnya. Cecilia menggeleng kepalanya lalu berkata, tidak sembarang orang bisa melihatnya walau hanya lukisan tanpa izin darinya, sembari menunjukkan Rejang yang berada di pangkuannya. Tania yang duduk di samping ibunya sambil bermain boneka berkata, nenek bisa melihatnya nanti. Anggiani diam, menatap Tania yang asik bermain, tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Ia kembali mendengar pertanyaan Anita Lu. Lalu ada kejadian apa lagi? Tanyanya.
Di istana milik keluarga Jang ada sebuah kamar yang ribuan tahun tidak terbuka. Namun karena ulah kedua cucumu ini, maka pintu itu terbuka untuk pertama kali sejak leluhur Rejang meninggalkannya dan datang ke sini, kata Cecilia. Anita lalu bertanya lagi karena penasaran. Ada apa di dalam ruangan itu? Rianti tertawa menjawab, ibu, pintu itu terbuka karena cucu laki-lakimu menginginkan tongkatnya dulu. Anita lalu menatap Rianti yang ditatap sembari menunjuk tongkat yang ditaruh di atas meja lalu berkata, tongkat itu yang melayang keluar kamar ke tangan cucu wanitamu atas permintaan cucu laki-lakimu. Anita penasaran lalu mengambil tongkat itu, memeriksanya, namun ia tidak dapat menemukan keanehan dengan tongkat itu. Begitu juga Feng Long juga memeriksanya. Apakah engkau menemukan hal yang tidak lumrah pada tongkat itu? Tanya Anita. Feng Long menjawab, tidak ada, hanya sebuah tongkat kayu biasa. Anita tertawa lalu mengangkat wajahnya dan berkata, nenek berdua tidak tahu tongkat itu terlihat biasa saja. Jika direndam di air maka akan menjadi obat yang tiada duanya. Bisa mengobati orang yang keracunan, bisa mengobati orang yang terserang penyakit dalam, dan tentu bisa mengusir roh jahat pada orang yang kerasukan. Satu lagi, usia tongkat itu ribuan tahun. Apakah ada yang rapuh pada tongkat itu? Melihat kedua neneknya menggeleng kepalanya, maka Tania berkata, karena kayu itu dari kayu besi, maka keras melebihi besi. Rayap tidak akan bisa memakannya. Feng Long bertanya, adakah kegunaan lainnya? Tania tertawa lalu menjawab, ada, untuk menopang kaki adikku yang pendek sebelah. Mendengar canda Tania, semua tersenyum. Feng Long mengambilnya lalu melemparkannya ke udara sambil berkata, engkau baru pergi selama seminggu sudah bisa menggoda nenek. Tania tertawa, sedangkan Cecilia berkata pada ibunya, di sana bahasanya aneh, seperti bahasa orang di barat negeri ini, namun sudah bercampur aduk. Rianti lalu berkata, sedikit mirip bahasa Mongol. Tania yang masih bermain bersama Feng Long berkata, memang asalnya dari Mongolia. Mendengar kata-kata Tania, semua memandang ke arahnya lalu Anita bertanya, dapatkah engkau menceritakannya? Mendengar pertanyaan Anita lalu Feng Long menghentikan lemparannya. Membiarkan Tania duduk, setelah itu ia berkata, cukup diketahui asalnya dari sana. Namun tempat yang diakui sebagai tempatnya adalah tempat yang Tania datangi kemarin. Anita mengangguk, mengerti dan berkata, cukup yang kita ketahui saja, nenek setuju. Tania tersenyum lalu berkata pada Cecilia, Tania lapar, apakah kita pergi nenek? Tidak masak lagi di rumah ini. Cecilia tersenyum lalu berkata, sebentar, pelayan akan menyiapkannya untuk kita makan bersama-sama. Tania tidak peduli lagi, ia asik mengganggu adiknya. Anita lalu berkata, kakekmu akan tiba hari ini di sini. Ia menyerahkan pimpinan sementara kepada kakek Julian. Sedangkan di aula, Frankly bercerita bagaimana pengalamannya di sana beberapa hari. Dibantu tetua Jang, maka ceritanya menjadi menarik. John Lee bertanya, mana lukisan itu? Bolehkah aku melihatnya sekarang? Frankly menggeleng kepalanya lalu berkata, ayah, orang yang melihatnya di atas seizin putraku, maka tunggulah, jika mendapat izinnya maka engkau bisa melihatnya. Tetua Lee bertanya, mengapa harus begitu? Frankly menceritakan bagaimana lukisan itu, namun untuk membuat duplikatnya dengan syarat tidak memperlihatkan ke sembarang orang, hanya orang tertentu yang dapat izin. Tetua Jang tersenyum berkata, Tuan besar, jika Anda ingin melihat Rejang maka ia mirip dengan Tuan muda. Untuk Sebejang di puncak ini tidak ada yang mirip dengannya. John Lee menatap putranya lalu bertanya, apakah mirip? Frankly mengangguk dan menjawab, bagai kembar identik dengan diriku. Cheho yang duduk di sana berkata, maka beruntunglah mata tuanku dapat bertemu denganmu. Sama artinya melihat leluhur Rejang. Tetua Jang berkata menjawab kata-kata Cheho. Ia pun berkata, engkau benar melihat Tuan muda seperti melihat leluhur saat muda. Pada waktu itu pelayan masuk dan berkata, Tuan besar, makan siang sudah disiapkan di taman belakang. Nyonya besar meminta semuanya ke belakang. John Lee berdiri menepuk putranya dan berkata, apa yang kita tunggu? Mari kita makan dahulu, baru cerita dilanjutkan. Semua orang menuju ke belakang untuk bersantap siang.
Setelah makan siang, maka obrolan tentang perjalanan Frankly dan keluarga ke Asia Tenggara menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hingga suara telepon Anita berdering dari Pangye. Saat diangkat, suara terdengar. Ada yang berkata, "Nyonya besar, di sini ada Paman Andrew dan temannya. Mohon izin untuk naik ke puncak." Anita bertanya, "Siapakah teman Paman Andrew?" "Tuan Malilau. Menurut Paman, ia diundang Tuan Muda," jawab Pangye. Frankly yang mendengar dan berkata, "Biarkan mereka naik." Pangye menjawab, "Dilaksanakan Tuan Muda." Setelah menutup teleponnya, Pangye berkata, "Maaf Paman, hanya kewajiban Anda dipersilakan naik." Andrew tersenyum menjawab, "Terima kasih." Malilau bertanya, "Itu pintu kedua, apakah di atas masih ada lagi penjaganya?" Andrew menggeleng kepalanya. Ia pun berkata, "Tidak sembarang orang yang bisa melewati pintu kedua karena yang menjaganya ada 4 keluarga kuno, keluarga Lu." Malilau ingin bertanya namun dipotong Andrew. Keluarga kuno itu memiliki kekuatan tempur yang hebat, khusus menjaga generasi pewaris tahta. Tadi yang kita temui adalah Pangye. Dari keluarga Ye di tengah, ada Du di utara, Xiao di barat, dan Yan di selatan. Malilau mengerti saat ingin bertanya namun mobil sudah memasuki gerbang dan parkir. Andrew mengajak Mali masuk melalui pintu samping. Ini pun membuat Mali bingung, bukannya lewat pintu utama pikirnya. Namun setelah masuk ke pintu itu terlihat banyak orang duduk melepas lelah setelah makan siang. Setibanya di sana, Andre membungkuk kepada John Lee dan Anita Lu. Dilanjutkan kepada Frankly dan ke semua orang yang hadir di sana. Anggiani bangkit lalu mengajak Malilau duduk. Ia pun berkata, "Kakak, engkau sudah di sini. Mari duduk bersamaku." Malilau tersenyum lalu bertanya, "Yang manakah Tuan Muda Pelindung Negeri?" Anggiani tersenyum lalu mengajak kakaknya ke tempat Frankly duduk dan ia berkata, "Tuan Muda, ini kakakku Malilau." Malilau menatap Frankly yang masih muda, yang pada saat itu tersenyum menatapnya dan berkata, "Selamat datang di puncak ini, Paman." Mendengar ini, Malilau menjatuhkan dirinya lalu bersujud dan berkata, "Tuan Muda, maafkan aku tidak mengenalmu. Aku Malilau, atas nama keluargaku mengucapkan terima kasih karena engkau sudah menjaga negeri ini dan khususnya membasmi pengkhianat di Jiangnam yang juga musuh kami." Frankly bangkit, mengangkat bahu Malilau. Anggiani menatap Frankly. Sungguh sifat yang jarang ditemui. Seorang penguasa tidak akan berdiri menghormati orang yang bersujud di depannya. Namun Frankly berbeda. Ia bangkit dan membangunkan sendiri orang yang bersujud di hadapannya. "Engkau bangkitlah, semua sudah menjadi tugasku, maka ucapan terima kasihmu itu sepantasnya engkau sampaikan kepada Randu dan adik-adiknya yang bekerja untuk membasmi musuh keluargamu." Suara Frankly terdengar keren. Malilau bangkit, tampak titik air mata turun dari matanya dan berkata, "Engkau pewaris keluarga Li dan Lu, juga pelindung negeri ini. Sifatmu rendah hati, ini sebagai contoh generasi yang akan datang." Frankly tersenyum mempersilahkan Malilau duduk, lalu berkata kepada Andrew Lee. Ia pun berkata, "Kakek, engkau duduklah di sisi ibuku." Setelah semua orang duduk, kembali Grace berdiri dan berkata, "Kakak, muridmu gagal mendapatkan informasi dari para tahanan itu karena mereka mengunci rapat mulut mereka." Frankly menatap Grace lalu mengambil teleponnya. Terdengar suara dari ujung telepon yang diangkatnya. "Tuan Peter menanti perintah." "Apakah tidak ada apapun yang kalian dapatkan dari tahanan?" tanya Frankly. Peter menjawab, "Mereka menutup rapat mulutnya, walau segala cara sudah dilakukan. Aku siap menerimanya. Hukuman atas ini, Tuan, berilah aku hukuman." Frankly menjawab, "Tidak perlu hukuman. Sekarang engkau jemput kakak Randu bahwa ia menemui pamannya. Jandu, biarkan mereka berdua yang menginterogasinya. Engkau dan Chana dapat ikut belajar bagaimana menginterogasi musuh ala Longsol." Peter segera masuk. Ia pun berkata, "Dilaksanakan, Tuan." Telepon terputus dan Frankly berkata kepada Max Long, "Max 2, maaf merepotkanmu untuk mengirim Paman Jandu ke markas." Max Long tertawa. Ia berada di tempatnya di pasar. "Maka engkau bisa mengirim muridmu menjemputnya di sana." Frankly mengirim pesan ke Randu untuk mengajak Peter menjemput Jandu di pasar A. Frankly berdiri dan berkata, "Izinkan aku ikut menginterogasi mereka dan dijamin nanti sore laporan akan di mejamu." Frankly menggeleng kepalanya lalu berkata, "Engkau duduklah, istriku masih rindu padamu. Biarkan Paman Jandu dan Randu yang melaksanakan tugas itu." Maxwell tersenyum lalu berkata, "Nanti sore juga laporan tiba di sini.
jika Jandu yang turun menginterogasi mereka. Feng Long mengikuti perintah lalu duduk kembali. Cecilia berkata, "Benar katanya, aku masih rindu padamu, janganlah pergi dulu." Feng Long tersenyum lalu berkata, "Aku ingin sekali menghabisi pengkhianat seperti mereka itu. Tapi suamimu tidak mengizinkan, memintalah izinnya, dan aku berjanji tidur di sini malam ini." Cecilia tertawa lalu berkata, "Haha, ibu, biarkan paman Jandu dan keponakannya yang bekerja. Apakah engkau tidak ingin mendengar ceritaku selama di sana lagi? Kalau iya, aku akan meminta izin darinya." Feng Long tersenyum lalu berkata, "Baiklah, aku di sini mendengar cerita kalian." Frankly bertanya kepada Anita Lu, "Ibu mana Sinta? Aku tidak melihatnya. Apakah ia bekerja saat aku pulang?" John Lee yang menjawab, "Ia pergi bersama pamannya mengikuti lelang pabrik milik keluarga Sen di Jiangnan." Manilo mendengar ini lalu bertanya, "Tuan Besar, mengapa engkau mengatakan pabrik itu milik keluarga Sen, bukannya keluarga Ohi yang memilikinya?" Anggiani yang berada di sampingnya menjawab, "Kakak, selama ini kita ditipu oleh Kasen itu. Sebetulnya pabrik itu miliknya." John Lee berkata, "Tuan Lau, tidak semua terlihat itu benar, namun yang benar itu terkadang hanya topeng." Frankie bertanya, "Kapan lelangnya?" Anita menjawab, "Hari ini lelang itu diadakan di Jiangnan." Frankie langsung mengambil teleponnya. Setelah diangkat, ia langsung berkata, "Engkau dan pamanmu pulang ke Jiangling, tinggalkan lelang itu." Setelah mengatakan itu, ia menelpon lagi. "Celeng, engkau di Jiangnan?" Terdengar jawaban, "Benar tuan, aku di Jiangnan." "Sekarang engkau datangi balai lelang, kawal Sinta dan pamannya dan antarkan mereka ke Jiangling dengan tidak kurang selai rambut pun. Apa engkau paham?" Perintah Frankly. Celeng Bo menjawab, "Dilaksanakan tuan." John Lee menatap putranya bertanya, "Ada apakah?" Sama semua orang yang berada di sana juga bertanya, namun Frankly diam dengan wajah pucat. Tidak ada satupun yang berani bertanya. Suasana menjadi hening. Dering teleponnya di atas meja terdengar. Frankly mengaktifkan speakernya. "Tuan, Nona dan Tuan San sudah bersamaku. Gedung itu sudah penuh dengan bom. Apa yang mesti aku lakukan? Mohon petunjukmu." Frankly berkata, "Engkau sudah mendengar perintahku, antarkan mereka berdua ke Jiangling. Urusan gedung tinggalkan, biar Chana yang mengurusnya." Semua orang berada di sana mendengar kata-kata Celeng Bo. Menjadi terkejut namun masih diam karena Frankly sedang bicara kepada Chana untuk menunda meledaknya bom dan keluarkan orang dari sana sebanyak mungkin. Suasana kembali hening. Rianti melihat berita di teleponnya. "Bom di gedung itu sudah meledak beberapa menit yang lalu," Rianti berkata. Lalu Rianti tersenyum dan berkata, "Tidak ada korban jiwa karena semua orang yang berada di dalam gedung sudah keluar semua." Mendengar ini, Frankie tersenyum dan berkata, "Jadikan ini pelajaran. Jika berhubung dengan aset milik negara timur jauh, usahakan jangan ikut lelang di dalam gedung. Jika lelang tertutup pun jangan diikuti karena mereka akan membunuh siapa yang memenangkan lelang itu." Semua orang yang mendengar menjadi paham. Lalu Johnny bertanya, "Bagaimana dengan aset itu? Jika tidak kelola maka akan hancur." Frankly tersenyum menjawab, "Ayah, jika ingin aset mereka maka belilah dengan jujur kepada negara. Mereka itu akan lebih baik karena jika dilelang mereka tidak akan menerimanya dan berusaha membunuh siapa saja yang memenangkan lelangnya." Suara telepon Frankly kembali berdering. Setelah melihatnya, Frankly tersenyum mengangkatnya lalu terdengar tangis Sinta San. "Kakak, terima kasih engkau menyelamatkan aku dan pamanku. Jika tidak, maka kami berdua sudah terkubur di dalam gedung itu." Frankly menjawab, "Engkau belum aman hingga engkau tiba di Jiangling, jadi simpan terima kasihmu setelah tiba di sini." Frankly mematikan teleponnya. John Lee bertanya, "Ada apa lagi? Kenapa engkau berkata Sinta belum aman?" Frankly menatap ayah dan berkata, "Sinta adalah adikku. Seluruh negeri tahu bagaimana hubungan ia denganku, maka dimanapun ia berada berarti bahaya mengintainya." Max Long berkata, "Apa aku harus minta orang-orangku untuk bergerak mengamankan Sinta?" Franny kembali menggeleng kepalanya lalu berkata, "Celeng Bo tahu cara mengurusnya. Saat ini Sinta dan pamannya sudah di dalam mobil menuju ke Xia dan dari sana baru naik pesawat ke Jiangling." Anita bertanya, "Kenapa tidak naik pesawat dari Jiangnan?" Mereka tahu Sinta dan Tang Hai ikut lelang. Jika lolos dari gedung itu, maka mereka akan menembak jatuh pesawat yang membawanya dari Jiangling.
Namun jika dari Xia, maka Chana akan menyiapkan pesawat militer untuk membawanya ke Jiangling, jawab Frank Li. Semua menjadi paham. John Lee menjadi tenang mendengarnya karena baginya Tang Hai bukan hanya pelayan, namun teman, sahabat, dan saudaranya. Cecilia pun berkata, "Kenapa tidak membiarkan orang-orang ibuku untuk membantunya?" Frank Lee tersenyum lalu menjawab kata-kata Cecilia. "Istriku, Celeng Bo adalah penduduk asli Jiangnam dan ia tahu apa yang mesti ia lakukan. Saat ini ia sudah berkoordinasi dengan Chana dan yang tentunya sudah mempersiapkan militer sepanjang perjalanan dari Jiangnam menuju Xia dan di bandara juga sudah menunggu pesawat untuk Sinta." Feng Long berkata, "Percayalah kepada dia, kata-katanya itu benar dan aku tahu cara kerjanya. Mari kita tunggu Sinta kembali ke sini dalam 2 jam ini." Cecilia mengangguk walau masih terlihat kecemasan di wajahnya. Sinta-san baginya adalah sahabat terbaik yang ada saat ia susah di sel Advert. "Aku percaya padamu, namun jika terjadi apa-apa dengan Sinta, maka engkau akan merasakan pembalasanku," Cecilia berkata lalu diam. Frank tersenyum mengambil teleponnya lalu menghubungi seseorang. "Tuan, dalam 30 menit mobil Kakak Bo tiba di bandara. Sekarang sudah dikawal kendaraan militer dari perbatasan menuju bandara." Suara Chana terdengar dari ujung telepon. Frank Lee mematikan teleponnya lalu berkata pada Cecilia, "Istriku, apakah sekarang engkau sudah tenang?" Cecilia tersenyum mengangguk. Anita lalu berkata, "Mereka orang-orang itu berani melakukan itu di negeri kita. Seberapa hebatnya mereka?" Frank Lee menjawab, "Ibu yang melakukannya adalah keluarga besar Timur Jauh, bukan negaranya. Jika negaranya yang melakukannya, maka aku akan mengirim semua prajuritku untuk menduduki negeri mereka." "Dari keluarga manakah mereka?" tanya Max Long. Frank Lee tersenyum menjawab, "Max tua, engkau tahu dalam hal meledakkan sesuatu, maka itu tugas keluarga Fujiwara. Karena keluarga ini terdiri dari keturunan militer yang hebat negeri itu." Mendengar ini, Max Long tersenyum lalu berkata, "Masuk akal karena dulu James dan sekarang Jason Fujiwara engkau tangkap. Tentu keluarga itu ingin sekali menghabisi dirimu dan orang-orang terdekatmu." Frank Lee mengangguk dan menjawab, "Biarkan mereka mengirim orang-orangnya ke sini dan aku siap untuk menangkap setiap orang yang mereka kirim."